Assalamualaikum teman-teman sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Baru-baru ini aja ya, di TikTok nih ya, Iceman95 ini ya, salah satu akun ya, itu merilis kayak, ya sebenarnya sih ini video tidak resmi ya. Yang ditengarai adalah situasi pengetesan atau pengujian tidak private ya di sirkuit Montmeló di Catalunya, di Spanyol. Dimana setelah kita ketahui itu di sana tuh lagi ada banyak tes private ya setelah Aragon kemarin, setelah Aragon tes, dan salah satunya adalah Yamaha yang menugaskan Andrea Dovizioso untuk ngetes Yamaha V4. Yamaha sendiri sudah merilis secara resmi ya sneak peek spill dari suara mesin V4-nya, yang banyak teman-teman sekalian mikir bahwa kok suaranya nggak jauh beda sama inline 4. Ya iyalah, inline 4-nya Yamaha kan CP4 gitu ya, cross plane crankshaft. Nah, CP4 itu adalah inline 4 yang fairing ordernya ya, order atau pembakarannya itu ledakannya itu itu sama dengan mesin V4. Jadi ya memang suara inline 4 CP4 itu memang mirip dengan suaranya V4. Nah, itu jadi teman-teman. Nah, balik lagi. Tapi setelah itu kan ada beberapa foto-foto gitu ya mengenai Yamaha V4. Nah, ini foto ya. Nah, ini dia nih foto dari Yamaha V4 ya. Dia tuh menggunakan muffler ya, dua gitu ya. Mufflernya dua, satu kanan atas, sebelah samping dan bawah. Nah, ini sebenarnya Yamaha dengan inline 4 pernah naruh yang di samping atas gitu ya. Cuma masalahnya kalau Yamaha inline 4 itu hanya satu muffler. Nah, begini adalah dua muffler, menandakan ini perbedaan antara muffler yang samping atas Yamaha inline 4 dengan V4. Kalau V4 udah ada dua, tetap yang di bawahnya ada. Nah, yang di bawahnya untuk dua silinder bagian depan, sementara yang atas ada dua silinder bagian belakang. Nah, ini adalah gambar pertamanya. Detail-detailnya ini ada lendutan, masih sama karena masih ride height device, terus ada sayap Stegosaurus dan segala macamnya gitu ya. Balik lagi ya. Nah, dari beberapa foto-fotonya ini nih teman-teman sekalian yang menarik nih ya. Saya melihatnya nih kalau teman-teman sekalian lihat ya. Nah, nih fotonya ya. Ini kelihatan sih bahwa secara umum detail depannya ini ada pitot tube untuk mengukur tekanan udara. Fairingnya, terus habis itu bentuk dari sayap winglet depannya sama dengan M1 yang sekarang gitu ya. Sementara kita bisa lihat juga side fairingnya juga ada ground effect, terus ada kayak talang, convex gitu ya, jadi menggembung gitu ya. Terus habis itu di bawahnya di sini ada kayak diffuser downwash. Terus frame-nya menggunakan warna silver, warna aluminium. Sementara swing arm-nya juga sama, menggunakan warna aluminium nih teman-teman sekalian. Kita bisa lihat di sini. Ini kita coba lihat di sini. Nah, yang ini swing arm-nya, dan belakangnya ada sayap stego. Cuman ini bagian sampingnya ini nih ditutup kayak masih tutupan sementara begitu ya. Ya, bagian side body belakang gitu ya. Nah, kayak gitu. Cuman ini agak memang kelihatan ya, walaupun memang ini fotonya agak sedikit buram, mohon maaf karena ya apa daya ya hanya ini ya foto yang bisa kita dapat melalui akun itu. Andrea Dovizioso lagi naik. Cuman salah satu yang juga cukup menarik pada saat ini. Nah, ini mulai dari sini kelihatan nih bahwa mufflernya itu loh teman-teman sekalian. Mufflernya ada di belakang satu. Nah, inline 4 juga kan ada yang di belakang. Cuman ini beda nih teman-teman sekalian nih. Kita bisa lihat di sini ya. Kalau agak dimaju dikit ya, posisi mufflernya itu sejajar dengan buritan belakang. Nah, inilah yang menandakan perbedaan antara muffler belakang inline 4 dengan V4. Kalau V4 lebih sejajar. Sementara kalau yang inline 4, saya ada gambar kayaknya ya nih. Nah, ini dia nih teman-teman sekalian nih, yang inline 4 ya. Saya coba bukain mana ya, buka pakai apa ya, open with foto. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Dia agak ke bawah turun ya, ujung muffler. Dan kalau udah pakai yang belakang ini nggak ada lagi yang di bagian bawah, jadi cuma ada satu mufflernya panjang. Cuman ini agak lebih turun dibandingkan dengan bodi belakang dari motor. Nah, balik lagi ke fotonya ini. Sementara kalau untuk V4 ya, dia itu agak sama sejajar dengan bodi belakang. Nih kalau mau lebih jelas lagi, nah ini dia nih ya. Secara umum dia mirip sejajar dengan bodi belakang.
gitu. Sementara di bagian bawahnya tetap ada. Ya, balik lagi kita ke gambar ya. Nah, ini dia kayak gini. Nah, semakin jauh kelihatan bahwa ini memang sejajar, dan saya yakin ini mesinnya adalah mesin V4. Jadi, melalui gambar pertama, kelihatannya sih sepertinya nanti mesin motor bermesin V4 dari Yamaha M1 itu secara umum bentukannya nggak kayak berbeda jauh ya dengan mesin inline 4 yang sekarang. Motor M1 bermesin inline 4, jadi tetap sama lah gitulah. Namanya apa ya? Mungkin namanya akan Yamaha YZR M1 V4 kali ya. Kalau dulu kan YZR 500 V4 gitu ya, yang membedakan dengan YZR 500 yang sebelumnya yang belum V4. Nah, mungkin sekarang YZR M1 V4 mungkin nanti yang ke depan gitu, untuk membedakan dengan YZR M1 yang inline 4. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian ya. Jadi kelihatan ya. Tapi ini kayak lebih gede gitu lubangnya, tapi saya nggak tahu. Cuman ini menggunakan fairing dengan warna yang masih sama teman-teman sekalian ya, masih sama dengan warna yang dipakai oleh Quartararo dan segala macam. Grafisnya maksudnya ya, grafis ada Monster Energy, warna biru, warna hitamnya mirip gitu ya. Terus habis itu bodi belakang, bodi samping itu mulai beda dibandingkan dengan inline 4. Ini beda banget nih. Dia menggunakan warna hitam, udah kelihatan banget. Cuman yang sampingnya ini kayak misalkan ini kayak masih tutup sementara kayaknya ya, untuk bagian samping subframe, menutup bodi bagian belakang, jadi belum full banget gitu ya kalau kita bisa lihat sini. Nah, tuh. Jadi kayak tutupan biasa banget gitu. Sementara bagian bawahnya melendut kayak gitu. Apa mungkin nanti bakalan kayak begini ya? Nah, jadi kayak gitu. Teman-teman sekalian, mesin V4 ini memang ada rencana Yamaha untuk bisa turunkan di musim, sepanjang musim 2024 ini. Mungkin di paruh kedua nanti musim 2025, maksudnya paruh kedua dari musim, tapi tidak menggunakan pembalap, rencananya ya tidak menggunakan pembalap permanen kayak Miller, terus habis itu Oliveira, Quartararo, atau bukan Rins gitu ya. Mungkin dia akan wildcard, di mana menampilkan salah satu dari test rider resminya dari Yamaha. Mungkin Dovizioso yang turun, atau mungkin Augusto Fernandez gitu yang akan turun nanti menggunakan V4. Kita tungguin aja. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi bentukannya tuh kayak begini, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan udah nggak kepo-kepo banget lagi mengenai bakalan kayak apa bentuk dari Yamaha V4 yang akan jadi salah satu pilihan untuk 2026. Akankah masih menggunakan V4 ataukah masih menggunakan yang inline, sebelum nanti 2027 mereka akan menggunakan mesin 850 cc. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di video dan konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.